kita berjalan berdua, tanganmu menggenggam erat, hati ini berdebar lagu lama. Indahnya cinta di masa itu bergema seperti lagu yang dulu. Dalam pelukanmu aku temukan hangatnya rasa yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Di episode kali ini, saya akan berbagi kisah tentang bagaimana seseorang diam-diam merencanakan dan akhirnya berhasil keluar dari hubungan yang penuh luka dengan seorang narsistik. Ini bukan hanya sekedar cerita, tapi juga panduan untuk kamu yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Jiwa Terpilih, lepas dari jerat narsistik, kisahku meninggalkan cinta yang penuh luka. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Lagu yang dulu, dalam pelukanmu aku temukan hangatnya rasa yang tak terlupakan. Saat kita bertemu, kisah dimulai, cinta yang abadi di hati. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Mengenali tanda-tanda. Jiwa Terpilih, sebelum kita mengenali tanda-tanda, ada baiknya bila contoh kasus ini ada nama tokoh fiktif. Dan mohon maaf bila nama tokoh fiktif ini ada kesamaan atau kemiripan dengan nama Anda, teman, atau mungkin rekam kerja Anda. Dan yang pasti, nama tokoh fiktif yang dimaksud bukanlah Anda, atau teman, atau mungkin rekam kerja Anda. Sebut saja nama tokoh fiktif ini adalah Bunga dan Arya. Jiwa Terpilih, mari kita lihat secara singkat awal mula cerita cinta mereka, Bunga dan Arya, sampai akhirnya timbulnya rasa yang mengecewakan. Awalnya, Arya sangat mempesona bagi Bunga. Penuh perhatian, pujian, dan membuat Bunga merasa menjadi orang paling beruntung di dunia. Tapi, perlahan demi perlahan Bunga merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Tanda-tanda red flags yang muncul pada diri Arya. Bunga mulai merasa Arya selalu ingin menjadi pusat perhatian. Semua cerita harus tentang dia. Semua masalah harus dibandingkan dengan masalahnya yang lebih besar. Kritik harus Arya mulai muncul, dibungkus dengan kata-kata demi kebaikanmu. Tapi, lama-kelamaan kritik itu semakin tajam dan meruntuhkan kepercayaan diri Bunga terhadap Arya. Arya seringkali meremehkan pencapaian Bunga, atau bahkan mengklaimnya sebagai hasil dari bantuan Arya. Padahal, Bunga sudah bekerja keras untuk itu. Yang paling menyakitkan adalah ketika Arya mulai memanipulasi emosi Bunga. Membuat Bunga merasa bersalah jika tidak menuruti keinginannya atau mengancam akan meninggalkan jika Bunga tidak berubah.
untuk mengikuti aturan dan cara Arya yang menurut Bunga membuat hubungan percintaan mereka menjadi tidak sehat lagi. Jiwa terpilih, mari kita lihat secara singkat dari sudut pandang psikologi. Jiwa terpilih, kalau saya boleh sedikit menganalisa dari sudut pandang psikologi, ini adalah ciri-ciri klasik dari kekasih narsistik. Mereka memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk diagumi, kurang empati, dan cenderung memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Segmen 2. Strategi mundur perlahan, taktik aman meninggalkan si narsis. Jiwa terpilih. Mengapa strategi mundur perlahan bisa lebih aman? Karena dihadapkan pada situasi yang tidak mudah atau bahaya jika meninggal si narsistik secara langsung. Menghadapi langsung seorang narsistik dengan niat untuk putus bisa sangat berbahaya. Malah bisa jadi berujung pada kekerasan fisik. Si narsistik mengamuk karena dirinya sudah merasa nyaman dan apa yang sudah mereka miliki tidak mudah untuk dilepaskan. Mereka bisa menjadi sangat marah, manipulatif, bahkan melakukan tindakan yang tidak terduga. Strategi mundur perlahan memberikan kita waktu untuk mempersiapkan diri dan mengurangi risiko konflik. Jiwa terpilih, berikut ini taktik praktis untuk mundur perlahan yang bisa kamu coba bila hubungan percintaan sudah tidak nyaman, apalagi bila kekasih pujaan ternyata seorang narsistik seperti Arya. Pertama, kurangi intensitas komunikasi. Mulailah dengan mengurangi frekuensi chat, telepon, atau bertemu. Berikan alasan yang masuk akal seperti sedang sibuk, atau butuh waktu untuk diri sendiri. Contoh, akhirnya Bunga menyadari dan dirinya mulai mengurangi chat, telepon, dan bertemu dengan Arya. Kebetulan Bunga sedang mempersiapkan skripsi kuliah, jadi dirinya punya alasan yang kuat. Kedua, batasi informasi pribadi. Jangan lagi berbagi terlalu banyak tentang kehidupan pribadi, perasaan, atau rencana masa depanmu. Semakin sedikit informasi yang mereka miliki, semakin sulit bagi mereka untuk memanipulasimu. Contoh, karena Bunga sedang sibuk nyusun skripsi, jadi jarang banget update status di media sosialnya. Ketiga, berhenti memenuhi kebutuhan mereka. Orang narsistik seringkali menuntut perhatian, pujian, atau bantuan. Secara perlahan, berhentilah memenuhi tuntutan ini. Katakan tidak dengan sopan atau tawarkan solusi alternatif yang tidak melibatkan dirimu. Contoh, balasan singkat chat WhatsApp Bunga ke Arya. Maaf Arya, bukannya aku tidak mau tapi beneran aku tidak bisa. Coba aja teman tongkrongan kamu saja, siapa tahu ada yang mau menemani. Keempat, fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatianmu dari hubungan ke hal-hal yang kamu sukai dan membuatmu bahagia. Temui teman-teman, lakukan hobi, atau ikuti kegiatan sosial. Semakin bahagia kamu dengan dirimu sendiri, semakin mudah bagimu untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik. Contoh, Bunga akhirnya lebih banyak fokus pada pendidikannya dan jarang berkomunikasi dengan Arya. Lebih sering sharing bareng teman-teman kuliahnya soal materi dan skripsi. Dan perlahan demi perlahan, hubungan Bunga dan Arya mulai renggang. Kelima, bangun batasan yang tegas. Orang narsistik seringkali melanggar batasan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dan mempertahankan batasanmu dengan tegas. Jangan biarkan mereka memanipulasimu atau memanfaatkanmu. Contoh, Bunga tetap pada pendiriannya ketika Arya menawarkan untuk bertemu atau membantu Arya. Bunga memberi jawaban yang sama, maaf tidak bisa masih sibuk, dengan bahasa yang tidak membuat Arya marah.
Segmen 3. Proses pemulihan. Jiwa terpilih. Pada akhirnya, Bunga mengutarakan isi hatinya. Untuk berpisah atau putus secara baik-baik karena firasat dan dugaan Bunga akhirnya benar. Dan betul, Arya seorang narsistik. Bunga tidak ingin Arya tersinggung, marah, lalu memanipulasi emosi, seolah-olah semua masalah itu akibat dari ulahnya. Setelah berhasil putus, Bunga merasa lega sekaligus takut. Lega karena akhirnya bebas dari siksaan emosional, tapi takut bila suatu saat minta balikan lagi. Proses pemulihan tidaklah mudah, karena Bunga mengalami trauma, depresi, dan kesulitan mempercayai orang lain. Tapi, Bunga bertekad untuk sembuh dan menata kembali hidupnya. Jiwa terpilih, berikut ini adalah tips tentang cara memulihkan diri setelah keluar dari hubungan dengan narsistik. Pertama, berikan waktu untuk diri sendiri. Jangan terburu-buru mencari pengganti atau terlibat dalam hubungan baru. Fokuslah pada penyembuhan diri sendiri. Kedua, cari bantuan profesional. Terapis bisa membantu kamu mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri. Ketiga, kelilingi diri dengan orang-orang yang positif dan suportif. Jauhi orang-orang yang toksik atau mengingatkanmu pada masa lalu. Keempat, lakukan aktivitas yang kamu sukai dan membuatmu bahagia. Ini bisa membantu mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran negatif. Kelima, maafkan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Kamu adalah korban dan kamu berhak untuk sembuh dan bahagia. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Bukan tentang aku, bukan tentang aku, bukan tentang kehebatan yang semu. Kesimpulan, dari kisah Bunga dan Arya, kita bisa belajar tanda-tanda hubungan yang tidak sehat, merencanakan kepergian dengan hati-hati, dan fokus pada pemulihan diri adalah kunci untuk lepas dari jerat narsistik. Ini bukan proses yang mudah, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Penting untuk diingat bahwa Bunga tidak bersalah dalam situasi ini. Orang narsistik memiliki masalah dengan diri mereka sendiri, dan kamu tidak bisa mengubah mereka. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah tindakanmu sendiri. Jangan biarkan rasa takut atau bersalah menghalangimu untuk mengambil langkah yang tepat. Setiap manusia pantas mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan, dan harapan bagi kamu yang sedang berjuang untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Jika kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan tetaplah menjadi jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tembok pemisah.